budaya Indonesia. And while I'm at it, I also need to brush up on my Indonesian. Yes, I know. And moving forward, I will be sure to amend the way that I carry myself in front of the camera. I will be more selective with my words, and I will try to be more sensitive about the general population's feelings. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, kita lihat sebentar tadi sebuah potongan seperti itu. Apakah itu begitulah caranya minta maaf? Apa begitu minta maaf? Nyerocos dengan bahasa Inggris, tapi dia katanya minta maaf ya. Kita lihat dulu lah videonya. Dulu saya videonya ya, baru nanti tak reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Girl Indah G here, just wishing y'all an Eid Mubarak to those that celebrate. Semoga Allah menerima amal ibadah kalian semua, since He's definitely not accepting mine. And most importantly, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. One thing that I really like about Eid whenever it rolls around every year is not only that it is a time of forgiving one another for each other's mistakes, but it's also a time of heavy introspection and self-reflection, which is something that I have been doing a lot, especially in light of my recent controversy. Yeah, let's talk about the elephant in the room, since everybody's still piped up over that shit. And I will say this, I agree with a lot of the comments and DMs that I've been receiving from people saying that amongst all other things, the one thing that I really severely lack a lot of the times is sensitivity. And it's true, I'm a very crass person. And the number one most common feedback that I receive from everybody, whether it be followers and audience members to even the people in my personal life, they're always saying, Inda, you make a lot of really good points, and most of the time, you are factually accurate, but it's that you lack the ability to relay your information and convey your ideas in a way that is more gentle and more polite. I've come to realize that being a direct and straightforward personality has no place in a society like Indonesia, and I see that now, and I've come to terms with that now, and it is on me that I have not been able to assimilate my character and my demeanor to fit within my current local context. Jadi yang saya ingin minta maaf adalah kekurangan dan kesalahannya saya yang di situ. I'm not apologizing for anything else, by the way. But that one I definitely do have to apologize. Karena ya, semua dinamika dan respons dari beberapa hari ini memang membuat saya sadar bahwa masih banyak hal yang harus saya pelajari, terutama tentang budaya Indonesia. And while I'm at it, I also need to brush up on my Indonesian. Yes, I know. And moving forward, I will be sure to amend the way that I carry myself in front of the camera. I will be more selective with my words, and I will try to be more sensitive about the general population's feelings. Hey, what's good, everybody? It's your girl Indah G here, just with... Beginikah sikap orang Indonesia untuk memohon maaf? Beginikah? Mbak Indah ini kan tahu toh dia hidup di mana. Kalau Mbak Indah ini merasa hidup di Indonesia dan mayoritas Indonesia itu pahamnya dengan bahasa Indonesia, kenapa lu pakai bahasa Inggris? Ini bukan minta maaf kawan, songong ini. Ini anak songong nih. Apa ya? Ini songong atau apa ya? Sombong lah. Belagu. Apakah seperti itu karakter orang minta maaf? Kalau memang minta maaf ya bahasa Indonesia saja lah. Karena kan mayoritas orang Indonesia kan bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kalau lu pengen ngomong bahasa Inggris ya gak usah di Indonesia, hidup di Inggris. Minimal kalau dekat Indonesia ya, Anda bisa tinggal di Singapura atau Malaysia, mungkin silahkan ngomong Inggris. Karena kan untuk rakyat Indonesia kan cuma berapa persen yang mampu bahasa Inggris. Jadi agar tidak disalahpahami, ya Anda ngomong bahasa Indonesia aja harusnya. Bos nggak bisa ngomong Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Ini ati misuh ya gak pantes ya. Sok banget nih, sombong banget nih anak. Permintaan maaf kok seperti itu. Ini bukan minta maaf. Dan saya katakan juga sebenarnya nggak perlu juga minta maaf, biarkan saja lah. Ini orang top ini. Orang hebat. Terserah kalian saja, terserah teman-teman yang sudah mendukung mereka, mendukung dia. Terus dia juga mengucapkan apa untuk saudara Muslim ya.
Semoga amal ibadahnya diterima, amal ibadah kalian diterima. Seperti itu. Ya, ini menurut saya tadi balik lagi bukan permintaan maaf ini menunjukkan kesongongan dia. Masa minta maaf begitu? Minta maaf ya biasa saja lah, nggak usah pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Mohon maaf, selesai toh. Ini bukan minta maaf ini kawan. Kalau ini klarifikasi untuk minta maaf, omong kosong ini. Omong kosong. Kalau memang dia pengen bahasa Inggris terus-terusan dipakai ya nggak usah di Indonesia lah. Karena kan mayoritas Indonesia tuh belum mampu untuk berbahasa Inggris kan begitu toh. Kalau emang lu pengen bahasa Inggris terus-terusan, ya itulah paling dekat di Indonesia itu Singapura ya. Dekat di Singapura mungkin bahasa Indonesianya lancar karena banyak orang ngomong bahasa Inggris maksudnya. Kalau lu nggak ngomong bahasa Indonesia, silahkan tinggal di Singapura kan bahasa Inggris mulu. Lu kan ngomongnya bahasa Inggris terus. Mbak Indah ini kan ngomongnya bahasa Inggris terus, jago kan. Jadi kalau untuk bahasa Inggris biar tidak perlu ada transit ya ngomong aja di Singapura sono ngobrol bahasa Inggris, di Malaysia juga bahasa Inggris juga toh. Atau mungkin Anda tinggal di Inggris, di Amerika, di Australia, silahkan ngomong bahasa Inggris. Tapi Anda tuh minta maaf ke masyarakat Indonesia yang mayoritas nggak paham bahasa Inggris tapi masih menggunakan bahasa Inggris. Permasalahannya kan di situ toh. Sementara pemerintah dan orang-orang kita tuh menginginkan bahasa Indonesia tuh mendunia, seperti itu. Kalau maunya Mbak Indah nggak cocok dengan bahasa Indonesia ya udah nggak usah pakai lah. Loh, nggak usah pakai aja bahasa Inggris tapi jangan di kita gitu loh. Minta maaf ke orang Indonesia yang ngomong bahasa Indonesia. Kalau mau bikin konten bahasa Inggris ya silakan saja. Tapi bukan posisi kayak sekarang kan katanya minta maaf kalau agar gampang dimengerti oleh orang Indonesia harusnya kan bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris malah nyerocos begitu toh. Meskipun belakangnya ada bahasa Indonesia saja kenapa gitu loh. Kalau memang pengen bahasa Inggris terus-terusan ya sudahlah di luar sono, di Inggris, di Amerika, di Australia, di Kanada atau di mana lah terserah ya. Ini buat teman-teman yang sudah mengikuti dia. Apakah mayoritas kalian tuh mampu ngerti bahasa Inggris? Kalau ngerti ya silahkan. Begitu kawan ya. Ini ya itulah. Karena dalam istilahnya konten kreator itu ya, konten kreator itu kan memang bebas ngomong, memang bener bebas ngomong. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang istilahnya kayak menyangkut kayak kita di Indonesia atau kemarin dia nyebut bahasa Indonesia miskin kosakata kan diprotes banyak orang. Terus diperbandingkan juga sama ada yang orang bule Australia itu. Ya kalau memang Mbak Indahnya nggak seneng bahasa Indonesia ya nggak usah tinggal di Indonesia. Itu aja. Orang-orang Barat aja banyak belajar bahasa Indonesia loh. Ya kan gitu toh, faktanya kan gitu. Banyak orang Barat tinggal di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Sedangkan orang Indonesia sendiri tidak mau ngomong bahasa Indonesia. Dia podcast pakai bahasa Inggris. Sedangkan audiens dia mayoritas orang Indonesia, bagaimana? Gitu toh. Apalagi saat ini dia katanya minta maaf, tapi masih tetap bahasa Inggris saja yang dipakai. Apakah kalau pakai bahasa Indonesia itu terus dia jadi lupa gitu ya, jadi nggak bisa ngomong. Ini ngomong bahasa Indonesia juga bisa. Begitu ya. Ya serba susah ya, terserah aja lah. Itu reaksi dari saya cukup sekian. Wes sakarepmu Mbak. Nah, buat temen-temen ya gimana ya, pikir sendiri-sendirilah. Cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, jadi jelek buang saja. Tegabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.